Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Karunia Roh Nubuat. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 15. Banyak orang yang terburu-buru dibaptiskan dan masuk dalam satu gereja tanpa pengertian mengenai peranan dari karunia rohani. Nah, karunia rohani dalam bernubuat ini bukan saja berguna untuk satu gereja di masa lalu, tetapi juga untuk umat Tuhan sepanjang zaman. Sesuai dengan rencana Tuhan, karunia roh nubuat diberikan sampai kepada akhir zaman. Kalau seandainya seorang tidak percaya kepada karunia roh nubuat, berarti ia tidak percaya kepada Alkitab. Sebab dengan jelas Alkitab memberikan petunjuk mengenai berbagai karunia rohani dalam jemaat, dan salah satu di antaranya ialah karunia roh nubuat yang dimiliki oleh para nabi. Mungkin saja sebagian orang menyangkal akan tulisan para nabi karena mereka tidak pernah melihat seorang nabi dalam kehidupan mereka. Namun masing-masing perlu menyadari bahwa Tuhan memberikan karunia rohani kepada jemaatnya, bukan kepada jemaat pada masa Rasul Paulus saja. Mengapa? Agar kita mempunyai kesatuan iman. Nah, apakah kita telah mencapai kesatuan iman? Belum. Sebab itu kita tetap perlu dipimpin oleh seorang yang mempunyai karunia rohani dalam bernubuat. Ada yang melihat bahwa karunia roh nubuat itu diberikan untuk menolong mereka yang kurang dewasa supaya mereka bisa bertumbuh dan menjadi dewasa dalam kekristenan. Bila jemaat telah menjadi dewasa, maka karunia ini tidak diperlukan lagi. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai hal ini? Dengan melihat ayat inti di atas, jelaslah kita dapatkan bahwa jemaat sampai sekarang ini masih dalam proses menuju kedewasaan dalam kerohanian. Kita tetap perlu bertumbuh dan roh nubuat diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan dari jemaat ini. Kiranya kita semua mau dipimpin Tuhan melalui roh nubuat, sehingga kita akan terus bertumbuh dan tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati.